Ya, selamat pagi Prof. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya mohon izin untuk memaparkan materi pagi hari ini dengan judul di Industrial Revolution Problem and Perspective. Ya, pertama kita bersama bahwa revolusi industri ini dia dimulai dari Inggris. Jadi kita mengatakan kalau kemajuan industri itu selalu berkaitan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi itu, dan biasanya terjadi sampai pada hari ini. Nah, jauh sebelum munculnya revolusi industri itu sebenarnya pada masa pra industri itu yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Iwan kemarin. Nah, itu sudah ada penemuan berkaitan dengan mesin-mesin. Misalnya pada abad ke-15 itu Johannes Gutenberg itu dia mengembangkan mesin cetak. Ini slogan pertama yang dipakai dan yang digunakan dan dapat digerakkan. Nah, disinilah yang disebut pintu masuk revolusi industri itu dimulai pada abad ke-15. Jadi 3 abad sebelumnya itu sudah mulai muncul gerakan revolusi industri itu. Nah, teknologi itu telah berkembang sejak ribuan tahun lalu. Namun revolusi industri itu baru terjadi pada akhir abad ke-18 di Inggris itu baru mulai menandai kemajuan yang disebut dengan revolusi industri. Jadi kenapa sebelum itu tidak disebut revolusi industri? Padahal sebelumnya pada abad ke-15 sudah ditemukan mesin-mesin yang ditemukan oleh beberapa penemu, karena memang waktu itu belum dipergunakan secara masif. Itu baru ditemukan, itu baru beberapa orang saja menemukan. Nah, ketika abad 18 dan itu disebut sebagai revolusi industri karena teknologi itu digunakan secara masif. Dan pada saat itu revolusi industri ini ditandai dengan pergantian tenaga manusia, hewan, angin, air, dan sumber daya alam dengan tenaga manusia. Ya, jadi seperti apa dipaparkan oleh Pak Iwan kemarin bahwa pada masa pra industri itu banyak proses pekerjaan itu banyak dilakukan oleh tenaga manusia. Selain itu mereka menggunakan tenaga hewan, air, dan angin, dan sumber-sumber daya lain. Nah, itu yang dimaksud, sehingga inti dari revolusi industri itu adalah bagaimana mesin menggantikan tenaga kerja manusia maupun hewan dan sebagainya. Dia sendiri dia mulai menjelaskan tentang pergeseran dari masa pra industri ke masa industri atau dia menjelaskan itu pada tahun 1750 dia sudah menyampaikan itu, terjadi pergeseran itu. Nah, dia lalu menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat pra industri dan masyarakat setelah industri. Di situ dia katakan bahwa masyarakat industri itu ditandai dengan pendapatan per kapita yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, lalu ada ketergantungan pada pertanian, lalu tingkat spesialisasi tenaga kerja dan integrasi geografis yang sangat sedikit. Nah, inilah ciri dari masyarakat pra-industri. Kemudian dia lalu menggambarkan bahwa ini ciri masyarakat industri itu adalah masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita yang meningkat atau tinggi, lalu ada pertumbuhan ekonominya, ketergantungan yang rendah pada pertanian, dan tingkat spesialisasi tenaga kerja serta integrasi geografis pasar yang sangat luas. Ini dia membedakan masyarakat pra-industri dan masyarakat industri. Kemudian bahwa seperti tadi saya paparkan bahwa revolusi industri ini sudah dimulai itu terjadi pertengahan abad ke-18, tapi sejauh sebelumnya itu sudah mulai ada penemuan-penemuan. Misalnya pada tahun 1733 itu John Kay itu dia memulai mekanisasi tenun dengan alat pemintal. Nah, kenapa dia membuat yang namanya mekanisasi tenun dengan alat pemintal? Karena memang kita ketahui bersama bahwa masyarakat pra-industri itu mereka hidup pada menggantungkan diri pada sektor pertanian dan sektor peternakan. Jadi mereka menjadikan bulu domba itu sebagai benang dan padanya menjadi pakaian dan sebagainya seperti itu, sehingga dia lalu melakukan mekanisasi tenun dengan alat pemintal. Kemudian pada tahun 1765 James itu dia lalu
mengembangkan lagi temuan daripada John Kay itu dengan melakukan modifikasi pada alat pemintal. Yang tadinya alat pemintal yang digunakan adalah satu katrol itu dipakai untuk memintal satu benang, mendapatkan itu. Tapi dia lalu mengembangkan menjadi satu katrol bisa memintal 8 benang sekaligus. Nah, ini yang dilakukan pengembangan yang dilakukan oleh James. Lalu pada tahun 1769 ternyata Richard itu dia lalu mengembangkan lagi mesin pemintal. Nah, dia mengembangkan menjadi mesin pemintal yang mereka menggunakan air, dengan tenaga air. Lalu dan mesin pemintal air ini dia mendapatkan hasil yang lebih baik daripada mesin sebelumnya. Nah, ini adalah bagian daripada proses bagaimana menuju masyarakat proses revolusi industri terjadi. Nah, jadi terlepas dari nanti munculnya revolusi industri itu ditandai dengan konsep uap, tapi dijelaskan juga bahwa sebenarnya sekitar tahun 200 Masehi itu sebenarnya Alexandria itu telah mengembangkan mesin uap. Jadi mesin uap ini sebenarnya sudah dikembangkan, sudah ditemukan di tahun 200 Masehi. Nah, tetapi pada saat itu modelnya belum mengalami masalah. Modelnya pada saat itu dia mengalami masalah mekanis. Nah, kemudian Thomas Newcomb itu dia lalu mengembangkan lagi mesin tenaga uap. Nah, pada saat itu karena dia adalah pemilik tambang batu bara sehingga dia lalu mengembangkan mesin uap itu untuk memompa air dari tambang batu bara yang menjadi tambangnya seperti itu. Nah, jadi setelah tahun 1765 James Watt itu dia lalu mengembangkan lagi apa yang menjadi temuan-temuan sebelumnya. Jadi dia mengembangkan mesin uap untuk pertama kali. Nah, tapi dia masih menemukan dalam bentuk prototipe. Dia membuat dalam bentuk prototipe dan dia membutuhkan 11 tahun lagi. 11 tahun lagi dia membutuhkan waktu 11 tahun untuk bagaimana prototipenya dia yang dia temukan itu mesin uap itu dia dipindahkan ke instalasi industri. Nah, jadi ketika dia mau memindahkan prototip dari prototip ke instalasi industri itu dia bekerja sama dengan Matthew Boulton. Matthew Boulton ini seorang ahli besi Inggris terkemuka. Nah, mereka berdua berkolaborasi dan memindahkan itu dan dari prototip ke instalasi industri gitu. Dan ini mulai digunakan secara besar-besaran di Inggris pada saat itu. Nah, yang berikut manajemen import factor production. Jadi sebelum industri itu teori ekonomi itu berfokus pada dua faktor, yaitu faktor tanah dan tenaga kerja. Karena pada saat lampau sebelum pra-industri itu orang bertumpu pada sektor pertanian, sehingga memang yang dilihat dua faktor produksi itu pada masa itu adalah tanah dan tenaga kerja. Dan mereka memang mengakui modal itu sebagai faktor input. Nah, selain itu ada faktor lain yang berkembang pada saat itu, yaitu wirausahawan. Nah, Richard ini dia pertama kali menggunakan kata entrepreneur dalam pengertian ekonomi, dan sejak itu kata entrepreneur ini mulai digunakan sampai pada saat ini. Kemudian Jean Baptiste Say itu dia lalu mencatat bahwa beberapa pengusaha memiliki usaha, tetapi umumnya mereka hanya memiliki sebagian saham untuk membentuk kemitraan. Nah, dengan pengusaha menjadi manajer untuk orang lain, maka mereka akan menanggung risiko. Nah, ada risiko yang ditanggung sini, yaitu yang pertama, karena ada proses dia bekerja sama atau kemitraan, maka mereka menggabungkan faktor tanah, faktor tenaga kerja, dan modal. Nah, sehingga pengusaha itu yang disebut sebagai faktor produksi keempat, yang itu yang dimaksud dalam proses yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi itu. Nah, jadi yang pertama itu faktor tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha itu sendiri sebagai faktor produksinya. Karena memang berdasarkan pada pengusaha sebagai seorang manajer. Ya. Yang berikut bahwa revolusi industri itu dia lalu menghadirkan sejumlah industri, mulai ketika penemuan mesin uap dan James Watt memindahkan dari prototipe menjadi ke instalasi
pabrik dan industri, maka mulai pada saat itulah disebut dengan revolusi industri dan menghadirkan sejumlah industri. Nah, proses revolusi industri itu ditandai dengan pertumbuhan perusahaan-perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif. Nah, bagi perusahaan itu tekanan terhadap pengembangan datang dari keinginan untuk mencapai keuntungan ekonomi agar dapat bersaing secara lebih efektif. Nah, ketika terjadi persaingan, maka diharapkan bahwa perusahaan itu terus, pabrik itu terus, atau industri itu terus ada proses pertumbuhan yang harus dialami, yang harus ditingkatkan, yang harus dilakukan oleh perusahaan ataupun industri atau pabrik-pabrik tadi. Tapi ada faktor penghambat. Mereka pada awal mula-mula terjadinya revolusi industri itu ada berbagai macam hambatan yang mereka temui. Yang pertama, mereka mendapatkan kurangnya jumlah manajer yang terlatih. Memang ini suatu hal yang lumrah karena ada proses perpindahan dari masyarakat pra-industri menjadi masyarakat industri, sehingga memang orang cenderung bekerja di lahan-lahan pertanian dan sebagainya, sehingga memang ketika masuk untuk mengoperasikan mesin-mesin dan sebagainya, mereka belum memiliki tenaga-tenaga yang terampil untuk hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, ukuran perusahaan di awal itu biasanya seringkali dibatasi oleh jumlah orang yang dapat diawasi. Sehingga pengusaha atau pemilik pabrik itu biasanya mereka langsung melakukan pengawasan secara pribadi. Nah, jadi akibat daripada kondisi ini, maka ada dua hal yang dilihat di sana. Yang pertama yang terjadi di sana, yang pertama sisi teknologi dan modal memungkinkan skala produksi yang lebih besar dan kekuatan persaingan membuat ukuran yang lebih besar menjadi penting. Tapi di sisi lain, bahwa perluasan operasi itu menciptakan sejumlah besar masalah manajerial. Nah, jadi dalam permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha atau pemilik pabrik tadi, mereka lalu menghadapi tiga masalah besar yang mereka dapat. Tiga masalah yang mereka temukan di sana. Yang pertama yang dihadapi yaitu pertama, mereka beraspek perekrutan. Yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah motivasi. Tenaga kerja yang ada sebagian besar terdiri dari pekerja agraris yang tidak terampil. Dan perubahan-perubahan dari bengkel kecil, ini industri kecil maksudnya seperti itu, dan pertanian atau operasi yang dioperasikan oleh keluarga. Jadi pada saat itu mereka masih ada dalam skala-skala kecil, dan ini banyak dioperasikan oleh keluarga-keluarga pada masa sebelum pra-industri. Sehingga ketika terjadi perubahan dengan jadwal kerja yang ketat dan perusahaan pabrik industri membutuhkan keahlian, maka ini menjadi sebuah permasalahan. Nah, ini bisa terlihat dari misalnya Andre dan teman-temannya itu, mereka mengeluh bahwa pekerjaan pabrik tidak menyenangkan bagi para pekerja pada umumnya, karena mereka terbiasa dengan kehidupan rumah tangga atau agraris, dan mereka tidak menyukai pekerjaan pabrik yang monoton, jam kerja yang teratur sepanjang tahun. Nah, yang kedua misalnya kita bisa melihat pada perusahaan Reebok dan Garrett itu misalnya, mereka terpaksa memindahkan pabrik mereka dari Birmingham, Inggris itu ke Skotlandia, karena mereka menemukan bahwa orang-orang Skotlandia itu mereka lebih dapat diandalkan dan lebih baku. Nah, ini dua contoh yang bisa ditunjukkan. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi para pemilik pabrik tadi, pertama rekrutmen. Nah, hal yang paling mengganggu para pengusaha atau pemilik pabrik dalam menjalankan industrinya adalah kurangnya tenaga kerja yang terampil. Nah, beberapa tenaga kerja terampil memang ada di serikat-serikat dan bengkel-bengkel kecil yang tersebar di Inggris pada saat itu. Tapi mereka menolak untuk bekerja sama dengan para pemilik pabrik tadi atau para pemilik industri, karena mereka menolak yang namanya mekanisasi dan pekerjaan-pekerjaan pabrik yang begitu ketat dan seperti itu. Nah, jadi sulitnya untuk merekrut tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang diperlukan mendorong para pemilik pabrik harus menawarkan berbagai macam tawaran kepada para pekerja terampil, dan mereka harus memberikan keringanan. Konsekuensinya mereka memberikan keringanan untuk mempertahankan tenaga kerja yang terampil tadi, karena ketika tenaga kerja terampil tadi keluar, maka itu akan berakibat fatal bagi
penutupan pabrik, seluruh pabrik, dan memang kurangnya tenaga kerja yang terampil. Yang berikut itu training. Nah, masalah utama kedua adalah masalah pelatihan. Setelah personel direkrut, mereka harus diajarkan keterampilan baru dalam industri. Nah, pada titik ini, perusahaan akan menghadapi dilema. Pertama, bahwa mereka menemukan bahwa untuk merekrut di Inggris pada saat itu sangat rendah sekali. Yang kedua, masalah yang kedua itu keterampilan dasar yang dimiliki masyarakat atau penduduk pada saat itu masih kurang. Padahal di perusahaan itu ada gambar, ada lembar instruksi, dan ada prosedur pengoperasian mesin. Nah, ada gambar dan lembar industri ini, instruksi dan prosedur ini dia memerlukan kemampuan untuk membaca, kemudian kemampuan untuk memahami gambar dan merespon dengan hasil yang lebih dapat diprediksi. Nah, ini dilema yang dihadapi oleh para pemilik industri pada saat itu. Nah, yang berikut lagi, mereka menghadapi bahwa untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu, maka biasanya pelatihan itu dilakukan melalui instruksi lisan. Bisa juga dilakukan dalam demonstrasi dan percobaan-percobaan. Nah, karyawan baru biasanya itu mereka lalu belajar dari rekan kerjanya tentang bagaimana cara membersihkan mesin atau memproses suatu bahan. Perolehan pengetahuan secara serampangan dari rekan kerja atau supervisor yang tidak berkompeten ini akan menjadi permasalahan, karena menjadi permasalahan yang serius karena ini berkaitan dengan efisiensi pabrik dan operasinya. Jadi pada titik ini ada para pemilik industri itu mereka harus mengembangkan yang namanya sekolah atau pusat-pusat pelatihan sendiri, sehingga mereka dapat mengajarkan aritmatika, geometri, dasar serta keterampilan lain yang dibutuhkan di pabrik dan tidak tersedia di masyarakat. Nah, yang diharapkan adalah pekerjaan menjadi terspesialisasi karena kemudahan mengajarkan kepada para pekerja. Tujuan bukan hanya efisiensi, tapi juga untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam mencari dan melatih tenaga kerja. Jadi singkatnya, industrialisasi membutuhkan tenaga kerja yang terdidik, sesuatu yang sangat kurang pada masa awal revolusi industri. Nah, ini permasalahan yang dihadapi pada masa di awal-awal industri. Kemudian masalah yang ketiga itu berkaitan dengan disiplin dan motivasi. Nah, masalah ketiga dan yang paling besar adalah masalah disiplin dan motivasi. Karena para pekerja terbiasa dengan tradisi kerajinan tangan dan adat istiadat tentang agraris atau tentang swasembada. Maka para pekerja harus mengembangkan kebiasaan industri seperti ketepatan waktu, kehadiran yang teratur, penerimaan terhadap sistem pengawasan yang baru, dan langkah-langkah yang secara mekanis. Nah, ternyata beberapa hal yang seperti yang diuraikan ini ternyata itu tidak lalu dengan mudah untuk diterapkan. Mereka menghadapi situasi di mana tidak terjadi apa di industri itu, kejadian pekerjaannya tidak teratur. Biasanya ada tradisi di masyarakat itu bahwa ketika hari raya dan sebagainya itu mereka mengambil waktu libur yang cukup panjang. Nah, yang berikut bahwa ketidakhadiran mereka ini terkadang sampai berhari-hari. Ketika mereka bekerja dengan waktu yang cukup, dan ketika mengumpulkan uang atau mendapatkan uang yang menurut mereka sudah mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka akan mengambil waktu libur dengan waktu yang cukup lama, dan ini sangat merugikan perusahaan ataupun industri pada saat itu. Ini yang terjadi sehingga memang para pekerja pada saat itu benar-benar tidak disiplin karena baru menghadapi situasi yang dari pra-industri ke industri tadi. Nah, yang berikut bahwa upaya untuk meminimalisir situasi ini, maka perusahaan pemilik pabrik itu mulai memotivasi karyawan. Ada 3 kategori motivasi yang mereka pergunakan pada saat itu. Yang pertama ada dorongan positif. Dorongan positif ini dimaksud adalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan melalui insentif berupa, sehingga upah karyawan didasarkan pada hasil kerja atau kinerja, sehingga bersini mereka meningkatkan upah ataupun insentif bagi para karyawan. Ini yang dimaksud, sehingga orang bekerja upah itu diberikan berdasarkan hasil kerjanya. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua itu berupa hukuman atau sanksi yang mengarah pada negatif.
sanksi negatifnya. Sehingga mereka memperlakukan denda terhadap ketika pegawai itu tidak disiplin atau pekerja itu tidak disiplin. Misalnya di sebuah pabrik itu bisa mendenda sebesar 30 sen karena ketidakhadiran daripada pegawai. Yang berikut juga bahwa dia memberikan denda 70 sen ketika ditemukan bahwa pekerja itu dia bernyanyi atau mengumpat atau mabuk pada saat waktu kerja. Nah, karena upah biasanya berkisar antara 2 atau 3 dolar per minggu, maka ini adalah porsi yang cukup besar dari gaji seorang pekerja. Nah, ini contoh daripada sanksi negatifnya. Kemudian, metode motivasi yang ketiga adalah konsep umum yang berorientasi pada penciptaan etos kerja yang baru. Nah, tujuannya adalah untuk menggunakan moral dan nilai-nilai agama untuk menciptakan sikap yang tepat terhadap pekerjaan. Jadi metode ini dipakai itu para karyawannya itu diberikan, mereka bekerjasama dengan para pemilik industri itu bekerjasama dengan para pemuka-pemuka agama. Jadi mereka pada saat-saat tertentu beribadah dan ceramah-ceramah rohani, sehingga diharapkan lewat motivasi-motivasi dari pada aspek seperti ini, maka karyawan itu kembali memiliki berpikir, punya pola pikir yang baik dan merubah sikap yang berlaku yang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti mereka masih ada mabuk-mabukan, masih belum disiplin dalam bekerja dan sebagainya. Ini bisa merubah sikap dan perilaku mereka dengan beribadah dan mendapat ceramah-ceramah rohani dari para pemuka-pemuka agama. Nah, ini metode yang mereka gunakan kaitan dengan metode yang ketiga, ya, metode motivasi ketiga. Yang berikut, research for management talent. Nah, selain masalah yang disampaikan tadi, yaitu masalah disiplin, pelatihan, dan motivasi dan sebagainya, ada juga masalah dalam menemukan manajer yang berkualitas. Nah, seiring dengan pertumbuhan organisasi, kemampuan seorang pemilik manajer untuk mengawasi karyawan berkurang dan muncullah tingkat penguasaan pada level menengah. Transformasi di Inggris Raya itu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, berarti tidak ada kelas manajerial atau dalam istilah modern tidak ada kelompok manajer profesional. Nah, hal ini disebabkan karena yang pertama tidak ada pengetahuan tentang cara mengelola sebuah industri. Yang kedua, tidak ada standar perilaku umum dan tidak ada seperangkat standar yang universal tentang bagaimana seorang manajer harus bertindak. Nah, ini kesulitan di awal revolusi industri. Nah, yang ketiga, berikut bahwa James Montgomery dari Glasgow, Skotlandia, dia lalu mencetuskan tulisan manajemen yang pertama. Jadi dia berpandangan bahwa sebagian besar bersifat teknis. Jadi dia menyarankan bahwa bagaimana membedakan kualitas dan kuantitas pekerjaan, bagaimana menyesuaikan dan memperbaiki mesin, bagaimana menekankan biaya dan bagaimana menghindari kekerasan yang tidak perlu dan dalam mendisiplinkan bawahan. Nah, ini pokok-pokok pikiran dia tentang manajemen. Bagaimana mengelola sebuah industri, bagaimana mengelola para pekerja yang ada pada saat itu. Nah, jadi pada pertengahan abad ke-19, John Stuart Smith mengamati bahwa mereka yang memimpin orang lain harus memiliki faktor kecerdasan yang lebih tinggi, yaitu sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan baik formal maupun informal, serta pembelajaran di tempat kerja. Karena kurangnya tenaga kerja yang profesional, para manajer yang profesional, maka dan untuk menjawab apa yang disampaikan James tadi, berkaitan dengan bagaimana kita membedakan kualitas dan kuantitas pekerjaan, bagaimana kita menyesuaikan dan memperbaiki mesin, dan bagaimana menekan biaya, menghindari kekerasan berkaitan dengan ketidakdisiplinan bawahan, maka John Stuart Mill ini dia lalu menyimpulkan bahwa mereka memerlukan kecerdasan dari seorang pemimpin. Nah, ini bisa diperoleh lewat pendidikan formal maupun informal, maupun pengalaman-pengalaman mereka di tempat kerja. Ini yang berikut, bahwa selain kesulitan dalam menyusun staf pabrik, tugas untuk mendapatkan submanajemen yang berkompeten, para manajer mula-mula menghadapi masalah, yaitu masalah yang mereka hadapi yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, dalam perencanaan, teknologi pabrik membutuhkan perencanaan sumber daya dan koneksi, pengaturan mesin dan ruangan yang untuk kelancaran pekerjaan.
dan pengurangan pemborosan melalui tempat penampungan dan penyimpanan bahan yang ditempatkan dengan baik. Nah, ini dari aspek perencanaan. Kalau dari aspek pengorganisasian, para manajer itu sangat dibatasi oleh kualitas para bawahannya. Departementasi awal atau pengelompokan kegiatan seringkali didasarkan pada jumlah mitra atau kerabat. Kemudian dalam mengendalikan kinerja, para pengusaha menghadapi banyak masalah, lalu mendelegasikan wewenang untuk menangani perusahaan yang lebih besar karena mereka tidak dapat lagi mengawasi semua operasi secara pribadi mereka dan menemukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini ada 3 masalah besar yang dihadapi dalam proses para manajer mula-mula. Yang berikut bahwa cultural consequence of the industrial revolution. Nah, revolusi ini tidak hanya bersifat teknologi, tapi juga budaya. Mesin-mesin baru, pabrik-pabrik baru, dan kota-kota baru membincangkan akar tradisi masyarakat dan menuntut partisipasi dalam era yang baru. Karena perubahan tadi, kehidupan masyarakat yang agraris, dia berubah menjadi masyarakat industri, maka ini akan mempengaruhi budaya, kultur masyarakat pada saat itu. Nah, jadi ketika terjadi perubahan-perubahan tatanan kehidupan masyarakat seperti ini, lalu mulai muncul para kritikus. Mereka menuju bahwa ini kapitalisme. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa kapitalisme bersama dengan produk turunannya, sistem pasar dan pabrik, telah merubah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih spesifik. Nah, kritik ini dilontarkan karena mereka melihat bahwa manusia itu diperbudak oleh para pemilik modal, bahwa manusia tidak lebih daripada sekedar komoditas di pasar kerja, bahwa kapitalis mengeksploitasi tenaga kerja, terutama anak dan perempuan, dan bahwa industrialisasi menciptakan kemiskinan, urbanisasi, polusi, dan berbagai macam penyakit masyarakat lainnya. Ini para kritikus melakukan kritik-kritik terhadap kondisi yang terjadi. Mereka mengklaim bahwa ini semua akibat daripada apa yang tadi dipaparkan, itu akibat daripada revolusi industri. Nah, jadi untuk menjawab kritik-kritik ini, maka kita mencoba untuk mendapatkan perspektif tentang konsekuensi budaya dari era baru industrialisasi dan kapitalisme. Ini harus perlu ditelah lebih lanjut. Yang berikut Bapak, ini the condition of the worker. Nah, ekonomi pada saat itu dia mendapat sentimen yang sangat negatif dari para kritikus. Misalnya pada awal abad ke-19, Thomas Malthus berusaha untuk membantah optimisme Adam Smith dari ekonomi liberal dengan argumen populasi yang terkenal. Malthus itu mendalilkan bahwa populasi meningkat dalam porsi geometris, sedangkan pasokan makanan hanya meningkat secara aritmatika. Nah, ekonomi mendapatkan julukan sebagai ilmu yang suram pada awal abad ke-19. Ya. Yang berikut, ini terjadi ketika kondisi ini terjadi, maka mulai ada pengelompokan pandangan-pandangan para pemikir pada saat itu. Misalnya Thomas Malthus tadi, dia membantah optimisme Adam Smith. Kemudian David Ricardo, dia mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang upah real akan cenderung stabil pada satu tingkat minimum yang akan memberi pekerja cukup uang untuk bertahan hidup. Kemudian sosialis utopis seperti Robert Owen melihat manusia tidak berdaya dalam lingkungan dan ingin menggantikan individualisme pasar dengan kehidupan komunal. Nah, pandangan-pandangan mereka ini berbeda lagi dengan pandangan yang disampaikan. Dia kontradiksi lagi dengan pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels. Dia menganjurkan perlunya kekuatan sebagai bidang sejarah. Karena menurut mereka masyarakat tidak berdaya dan karena mereka tetap berada di tingkat subsistem oleh eksploitasi para majikan pabrik, mereka bersatu untuk memutuskan mata rantai. Jadi sebenarnya tulisan Marx dan Engels ini sebenarnya mereka ini tulisannya agak berbau politis. Tapi ini lalu menggambarkan, mencerminkan kondisi suramnya pada masa itu. Seperti itu. Dan berikut revolusi industri tidak menciptakan kemiskinan sebenarnya. Tapi revolusi industri itu dia mewarisi kemiskinan yang terjadi pada masa lampau. Jadi bersama Adam Smith muncul filosofi baru berbasis pasar, bahwa upah yang tinggi membuat orang menjadi lebih rajin. Kebangkitan kapitalisme menciptakan sarana untuk membebaskan orang dari pekerjaan yang membosankan melalui mesin-mesin yang hemat tenaga, membuat orang lebih produktif
dan dibayar lebih baik untuk usaha yang lebih sedikit. Yang berikut bahwa ini state of female labor. Nah, jadi tenaga kerja anak dan perempuan bukanlah hasil revolusi industri. Ini penegasan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok pemikir yang searah dengan revolusi industri. Nah, salah satu sumber menyatakan bahwa pekerja anak paling banyak ditemukan dalam sistem rumah tangga, jauh sebelum sistem pabrik, jauh sebelum revolusi industri itu terjadi. Pekerja anak dan perempuan banyak ditemukan di industri tekstil yang teknologinya masih sederhana dan jarang ditemukan dan ini jarang ditemukan pada industri-industri yang berskala lebih besar. Secara keseluruhan ada bukti bahwa revolusi industri tidak meningkatkan eksploitasi, tetapi secara bertahap memperbaiki situasi anak-anak. Industrialisasi menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pekerjaan lebih baik. Ketika upah pekerja dan upah real mereka meningkat, pekerjaan anak pun menurun. Para pekerja perempuan tertarik bekerja di pabrik karena memang upah yang diberikan dapat digunakan sebagai mas kawin, kesempatan untuk mencari suami, atau untuk menambah penghasilan keluarga berkaitan dengan kultur kehidupan masyarakat pada saat itu. Bukti yang menunjukkan bahwa sistem pabrik menyebabkan peningkatan standar hidup secara umum, penurunan tingkat kematian di perkotaan dan penurunan angka kematian bayi. Nah, kita tidak dapat mengklaim kapitalisme dapat dengan praktek buruk revolusi industri. Sistem pabrik mewarisi pekerjaan anak dan perempuan, kemiskinan, dan jam kerja yang panjang di masa lalu, bukan menciptakannya. Era baru kapitalisme industri menciptakan melalui pabrik sebuah metode bagi orang-orang untuk mendapatkan peningkatan kehidupan yang lebih baik. Nah, yang berikut kesimpulan, revolusi industri menciptakan lingkungan budaya baru dan serangkaian masalah yang berkembang dalam manajemen. Organisasi-organisasi dibentuk kembali oleh tuntutan untuk memasukkan modal yang besar, oleh pembagian kerja, dan oleh kebutuhan kinerja yang ekonomis dan dapat diprediksi. Kedua organisasi perlu berinovasi dan bersaing dalam ekonomi pasar. Hal ini menciptakan tekanan untuk pertumbuhan dan ekonomi yang akan diperoleh dari produksi dan distribusi skala besar. Dan yang ketiga, teori ekonomi mengakui bahwa pengusaha atau manajer memainkan peran yang berbeda dalam menggabungkan faktor produksi tradisional dalam sistem pabrik yang terus berkembang. Dengan bertambahnya kapitalis, muncul kebutuhan akan manajer, kebutuhan akan tenaga kerja yang cakap, disiplin, terlatih, termotivasi, dan kebutuhan untuk merasionalisasi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian operasi di awal perusahaan. Ini itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Baik, tadi Saudara Thomas sudah menyampaikan beberapa poin ya dari chapter ini dan kelihatan bahwa apa masalahnya, mengapa itu muncul dan apa solusinya. Baik, saya persilakan teman-teman yang lain untuk mungkin ada bertanya dan berdiskusi mengapa begini, apa yang perlu ini. Saya ingin mengatakan bahwa cerita ini ya sudah menggambarkan bahwa problem administrasi dan manajemen itu sudah muncul jauh sekali berabad-abad yang lampau ya. Jadi sebelum revolusi industri muncul, di mana modernisasi dalam produksi ini sudah muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh para pemimpin atau para industriawan atau bahasa kininya para managers dan administrators ya. Dan itu menunjukkan berapa poin dan berapa problem yang Anda bisa identifikasi dan saya persilakan apabila ada dan bagaimana solusinya sebetulnya. Silakan. Jangan lalu saja diskusi. Harus kreatif. Siapa? Izin Prof. Susilowati. Siapa nih? Susilowati, Prof. Susilo. Oke, Susi, Prof. Silakan. Baiklah, untuk Pak Thomas, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Thomas bahwa
ada beberapa perspektif tentang revolusi industri. Di antaranya ada kapitalisme laissez-faire, kemudian ada sosialisme, dan juga ada utilitarisme. Nah, sedangkan perspektif yang berbeda juga muncul sebagai tanggapan terhadap revolusi industri. Jadi, untuk kapitalisme laissez-faire sendiri menganjurkan bahwa intervensi minimal pemerintah dalam ekonomi memungkinkan pasar untuk lebih bebas dalam beroperasi. Sedangkan untuk sosialisme menuntut distribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih adil dengan kepemilikan yang kolektif. Sedangkan untuk utilitarisme berfokus pada memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan melalui kebijakan dan tindakan. Nah, dari beberapa perspektif tentang revolusi industri tadi, kalau misalkan dikaitkan dengan slide Pak Thomas yang slide yang nomor 21 yang menyatakan bahwa tenaga kerja anak dan perempuan bukanlah hasil dari revolusi industri. Mungkin dari sini bisa kita diskusikan bersama-sama mengapa tenaga kerja anak dan perempuan ini bukan hasil dari revolusi industri. Terima kasih Pak Thomas. Baik, apa ada yang dipertanyakan? Kalau ini pencahan bahwa silakan, siapa nih? Iman. Iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Mohon izin bertanya. Sebenarnya ini sih penasaran saja di slide terkait management problems in the early factory. Di situ disebutkan bahwa para pekerja yang tampil justru menolak kehidupan pabrik. Nah, mungkin kira-kira penyebabnya apa? Mengapa para pekerja lebih suka bekerja mandiri tersebut tanpa bergabung dalam kehidupan pabrik? Dan yang kedua, ada kalimat yang menyebutkan bahwa revolusi industri tidak menciptakan kemiskinan, melainkan mewarisinya. Nah, ini menarik sepertinya untuk kita diskusikan. Jadi, kenapa revolusi industri ini tidak menciptakan kemiskinan, tetapi mewarisinya? Mungkin itu saja sih Prof dan Pak Thomas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulu sementara silakan Thomas, ada kalau direspon itu ada dua pertanyaan untuk komentar. Yang pertama tadi dari Soima dan yang kedua tadi Sulawati. Soima balik-balik ya. Soima yang kedua, Sulawati pertama. Iya. Terima kasih. Yang pertama, revolusi industri itu dia tidak menciptakan kemiskinan, tapi dia mewarisi kemiskinan. Jadi kalau kita mencermati di awal pemaparan tadi bahwa ciri masyarakat pra-industri itu pendapatan per kapita mereka itu rendah, yang pertama. Kemudian ini sudah menunjukkan bahwa pada saat itu kehidupan masyarakat itu rata-rata pada angka pada taraf yang memang benar juga memprihatinkan karena pendapatan per kapita mereka itu rendah. Dan pada saat itu masyarakat masih bergantung pada kehidupan agraris. Mereka masih bekerja pada industri-industri kecil. Pada saat itu memang sudah ada industri-industri kecil, tapi masih berskala kecil dan masih berkonsentrasi dalam aspek kehidupan keluarganya. Sehingga untuk mendapatkan pendapatan yang lebih itu memang belum. Sehingga kehidupan masyarakat berada pada standar yang memang cukup memprihatinkan pada saat itu. Sehingga ketika kita masuk pada era revolusi industri itu, sebenarnya ini masalah-masalah yang terjadi pada masa revolusi industri di bawah semua masuk dalam masa revolusi industri, sehingga memang tadi dikatakan bahwa sebenarnya revolusi industri itu dia tidak menciptakan, tapi dia mewarisi hal-hal yang terjadi pada masa lalu atau masa sebelum
pra-industri. Nah, itu yang ya, yang berikut saya mengulang pertanyaan yang pertama tadi, para pekerja yang terampil. Ya, mohon maaf tadi saya, para pekerja yang terampil, coba dimohon diulangi, Bu Wima. Ya, jadi di slide yang management problems in the early factory, di situ disebutkan bahwa tenaga kerja terampil berada di serikat-serikat dan bengkel-bengkel kecil yang tersebar. Tetapi para pekerja ini menolak kehidupan di pabrik. Gitu. Iya. Bu Ima, terima kasih. Jadi memang pada saat itu para pekerja, mereka punya serikat. Sebenarnya sudah ada serikat-serikat pekerja pada saat itu juga, tapi mereka masih ada kelas-kelas kecil. Dan mereka menolak untuk bergabung dengan pabrik yang besar. Kenapa? Karena mereka mendapati bahwa ternyata kehidupan pada proses iklim kerja di pabrik-pabrik besar, iya, mereka belum siap untuk menghadapi itu. Misalnya, mereka harus disiplin, bekerja dengan waktu yang telah ditetapkan. Mereka membutuhkan keterampilan yang lebih. Nah, ini juga menjadi permasalahan bagi mereka. Lalu mereka harus bekerja dengan disiplin. Tadi saya katakan kehidupan mereka pada masa pra-industri itu, mereka bekerja menurut mereka menjadwalkan pekerjaan mereka sendiri, dan kapan mereka mau libur ya libur, kapan mereka mau bekerja ya bekerja. Nah, ketika mereka masuk pada revolusi industri dan bekerja di industri atau pabrik-pabrik, mereka berhadapan dengan situasi berbeda dengan kita mereka sebelumnya, sehingga mereka menolak. Mereka belum siap untuk menerima perubahan-perubahan seperti itu. Nah, itu yang perlu saya terima kasih Pak atas penjelasannya yang sudah tadi dari pertanyaan saya dulu Prof yang dijawab. Ya, yang berikut Ibu Susi itu berkaitan dengan apakah anak-anak itu anak dan perempuan, apakah itu hasil dari revolusi industri. Dan sebenarnya ini juga saya mau mengatakan bahwa ini mewarisi pekerja anak dan perempuan ini sebenarnya mewarisi juga apa yang terjadi pra-industri, karena memang pada saat itu orang bekerja pada sektor pertanian, pada sektor mereka ada juga dalam sektor peternakan, dalam hal ini pemintalan benang dan sebagainya, sehingga ketika orang bekerja pada sektor pertanian dan berfokus pada kehidupan masih dalam sebuah keluarga, maka pastinya anak dan perempuan itu dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, berikut juga pada aspek pemintalan dan sebagainya, itu pada sisi pekerjaan-pekerjaan pemintalan dan sebagainya, mereka biasa mengarahkan juga anak-anak untuk bekerja dan perempuan untuk bekerja. Nah, sehingga ini saya perlu lagi-lagi mengatakan bahwa ini mewarisi lagi, dan tidak menurut, tapi kita mengatakan bahwa ini mewarisi apa yang terjadi pada masa pra-industri. Yang berikut bahwa mengapa perempuan turut terlibat juga dalam masih ditumpukan dalam kegiatan-kegiatan industri. Sebenarnya di sana itu, kalau kita lihat pada beberapa di slide akhir itu, dia mengatakan bahwa perempuan terlibat itu karena memang mereka ada hal yang harus mereka lakukan. Misalnya mereka bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang cukup, upah yang cukup untuk jadikan sebagai mas kawin misalnya, membantu ekonomi keluarga misalnya. Dan ini yang menjadi alasan kenapa perempuan masih harus bekerja. Tapi untuk anak-anak itu memang mulai dibatasi ketika mekanisasi itu terjadi, maka dia memerlukan lebih sedikit bekerja bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Nah, ini karena mesin-mesin itu banyak dioperasikan mesin-mesin, sehingga masih lebih membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang mungkin dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya kembalikan Prof. Izin menanggapi gitu, Prof. Nah, terima kasih Pak Thomas atas penjelasannya. Apakah mungkin tenaga kerja anak dan perempuan itu bukan hasil dari revolusi industri? Apakah dari dulu itu konsep gender itu yang lahir akibat dari proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah lingkungan masyarakat itu sudah ada ya? Mungkin
Mungkin sebagian besar masyarakat itu menganggap bahwa peran sosial dari perempuan itu jauh tertinggal, kemudian dianggap bersifat pasif dibandingkan laki-laki. Apakah ada hubungan dengan ini Pak, dengan apa itu konsep gender tadi? Ya, saya melihat bahwa berkaitan dengan peran perempuan tadi dan anak tadi, saya melihat ini juga kita tidak bisa melepas dari kultur daya masyarakat pada saat itu. Kalau kita membaca tadi, perempuan itu harus mempersiapkan mas kawinnya. Nah, ini juga menjadi hal yang memang harus kita telah lebih lanjut. Kondisi kalau kita saat ini ya yang siap mas kawin itu kan laki-lakinya, bukan atau prianya. Tapi kalau di Pulau Jawa itu yang siap laki-lakinya, bukan perempuan. Iya. Nah, seperti itu. Yang berikut bahwa pada saat itu memang karena masa sebelumnya itu untuk bekerja itu mereka membutuhkan tenaga kerja yang banyak, bukan tenaga kerja yang besar untuk melakukan pekerjaan. Sehingga suka dan tidak suka perempuan dan anak-anak itu harus dilibatkan dalam pekerjaan, apalagi dalam skala rumah tangga, skala yang kecil. Sehingga pasti pengerahan tenaga kerja itu yang membutuhkan tenaga kerja yang besar, dia pasti akan mengarahkan seluruh keluarganya untuk terlibat dalam pekerjaan. Jadi ini konsep gender ya memang ini setelah juga belakang berarti ya Pak ya. Setelah belakang dengan konsep gender ya Pak ya. Ya. Iya. Kalau untuk perspektif saat ini iya, kalau saya seperti itu. Untuk perspektif saat ini kita memandang seperti itu. Tetapi mungkin pada masa lampau itu ya itu memang mungkin menurut mereka gendernya seperti itu. Ya itu, menurut saya seperti itu. Tapi kalau kita memandang saat ini ya tidak sesuai dengan perspektif gender pada saat ini. Mohon Pak Thomas. Boleh masuk. Prof masih termute mikrofonnya Prof. Masih mute. Iya. Kalau sudah unmute ya. Terima kasih diingatkan. Ada lagi yang lain yang mau berdiskusi atau bertanya? Oke, Prof. Saya cek Pak Dadang, Prof. Prof. Saya mau masuk dulu, Prof, ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini, ini kan bahasanya mengenai revolusi industri ya. Jadi memang revolusi industri itu problemnya kan memang perubahan ekonomi itu yang cepat banget gitu loh, dan tentunya seringnya tidak merata dan akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan juga ketidaksetaraan. Bahkan kalau kita bisa bilang sekarang ini apakah revolusi industri itu pasti akan ada tahapannya ya. Kalau sekarang ini sudah eranya digital, itu tahapannya seperti apa kan gitu. Nah, revolusi industri itu ada nggak Pak Thomas, istilahnya tidak hanya membahas masalah revolusi industri, tetapi formula untuk masalah pemerataan karena perekonomiannya dia berkembang cepat ya, pemerataan secara ekonomi. Artinya di sini pada saat nanti terjadi perubahan teknologi, perubahan apa ya, tentunya kalau teknologi ini budaya juga akan berbeda kan gitu. Ini ada tidak istilahnya ada persiapan gitu kan yang membahas mengenai ini mau revolusi masalah digital nih gitu. Terus kita persiapkan untuk tenaganya harus ini. Contoh kayak kita ini ya, kayak kurikulum pun juga akhirnya berubah kan seperti itu. Nah ini ada tidak istilahnya ya, pembahasan ke arah situ, istilah revolusi industri ini, terus nanti persiapannya seperti apa. Artinya di sini pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah nanti ini akhirnya digantikan gitu loh oleh mesin, atau bahkan nanti bisa dipindahkan ke negara-negara yang memang upah lebih rendah dan lain-lain seperti itu. Nah itu saja sih mungkin pertanyaan dari saya. Artinya revolusi industri ini nggak bisa kita hindari. Mau tahap berapapun nanti ya kita akan lewati itu. Sekarang ini bisa dibilang
revolusi industri juga, tahap yang mungkin ketiga atau keempat ya, saya nggak tahu ya. Jadi sudah mulai munculnya teknologi digital dan otomatisasi, kita sudah pakai feeder, sudah yang dulunya yang nggak kayak gitu. Nah ini kan maksudnya juga revolusi industri. Nah itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dr. Mas, bisa dikaitkan apa pertanyaan daripada? Iya, mungkin ada beberapa yang saya jawab, Prof. Ya. Nanti, kalaupun teman-teman mau berbagi juga silakan. Yang pertama berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Saya lalu melihat masih pada aspek di Inggris pada saat itu. Memang ini sudah mulai ada upaya ke situ. Kalau kita lihat di beberapa slide tadi bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil, maka mereka melakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu poin pertama dulu. Yang kedua, tenaga kerja yang terampil ini harus diberikan upah atau insentif yang lebih untuk insentif yang tinggi sehingga mereka boleh betah dan bekerja di situ. Nah ini tahapan yang terjadi pada masa revolusi industri. Kemudian muncul lagi pemikiran bahwa orang-orang yang profesional itu harus dibayar mahal, harus dibayar. Nah, ini artinya bahwa pekerjaan itu upah itu dibayar berdasarkan hasil kerjanya. Nah ini yang mulai dilihat, dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika terjadi revolusi industri di Inggris itu terjadi peningkatan ekonomi kehidupan keluarga karena orang mulai dibayar dengan sesuai dengan hasil kerjanya. Nah ini poin yang pertama yang bisa saya sampaikan. Yang berikut untuk tahapan-tahapan untuk di Inggris pada saat itu, sebelum nanti kita masuk pada yang saat ini mungkin di Inggris pada saat itu memang karena terjadi perubahan itu, saya lalu melihat mencoba untuk mencerna pembahasan ini. Sebenarnya kita masyarakat pada saat itu belum siap sepenuhnya untuk masuk pada yang namanya revolusi industri. Ketika mesin uap itu dipakai dari prototipe ke instalasi industri, ternyata masyarakat pada saat itu belum siap. Para pengusaha juga, ternyata mereka juga belum siap untuk menghadapi sebuah perubahan yang sangat besar seperti itu. Sehingga maka muncul masalah-masalah yang sudah diuraikan di awal tadi. Nah, maka berkaitan dengan revolusi industri, kalau tadi Pak Dadang mengatakan bahwa ya kita saat ini juga masuk ke revolusi industri, saya katakan iya. Saya katakan iya bahwa kita berada dalam masa-masa seperti itu, dan itulah pintu masuk itu sebenarnya di awal. Di Inggris itu sudah mulai terjadi, dan kita memulai tahap revolusi industri sudah mulai berjalan sampai saat ini. Nah, dan oleh karena itu maka untuk menghadapi proses perubahan-perubahan yang terjadi pada masa yang akan datang dan sebagainya, maka pasti ada tahapan-tahapan. Cuman saya tidak lalu tidak memfokuskan ke kondisi saat ini, karena memang poin saya kayak Inggris, perubahan-perubahan yang terjadi di Inggris, revolusi industri terjadi di Inggris, sehingga memang nanti kalau ada teman-teman yang punya perspektif atau punya pandangan-pandangan atau punya pemahaman tentang itu, nanti monggo disilakan untuk bisa berdiskusi bersama. Tapi poin saya bahwa tetap pasti ada tahapan-tahapan menuju ke situ. Seperti tadi digambarkan dalam revolusi industri di Inggris itu pun ada bagaimana mereka mengantisipasi perubahan-perubahan itu oleh para pemilik. Nah, ini yang bisa saya jelaskan, Prof. Terima kasih. Jadi begini ya, kembali kepada judul itu bahwa Industrial Revolution, Problems and Perspective ya. Ya. Nah, artinya industri, permasalahannya apa, dan bagaimana perspektifnya ke depannya. Nah, jadi proyeksi ke depannya bagaimana. Yang penting kita lakukan identifikasi apa problemnya, ya, apa problemnya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, macam-macam itu kan. Ada tenaga kerja, ada produktivitas yang rendah, ada penggerahan tenaga kerja wanita dan anak-anak, yang semuanya ini adalah sesuatu yang tidak begitu bagus lah begitu ya. Jadi problem. Ada lagi peralatan yang barangkali belum terlalu bagus.
kemudian dari itu semua kita identifikasi apa problemnya, dan kemudian bagaimana perspektifnya itu ke depannya bagaimana. Tentu ada tawarkan solusi-solusi, ya, solusi-solusi. Dengan apa? Ya dengan mengacu kepada apa-apa yang telah ditunjukkan oleh para penulis di situ. Ada Jean Baptiste ya. Kemudian semua itu adalah membantu kita untuk mencoba menghadapi atau menetapkan poin-poin yang ke depan itu bagaimana. Tentunya dengan uraian-uraian saya kira. Jadi dari bab ini saudara bisa mengidentifikasinya secara telaten begitu ya. Dan diperlukan itulah sebetulnya yang kita inginkan dari diskusi di sini. Dan saya harap pada waktu-waktu yang akan datang kita juga lebih cermat untuk melihat apa problem itu. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam diskusi kita yang ke depan pun akan seperti itu juga. Apa problemnya, apa identifikasinya, siapa tokohnya, ya, apa konsep atau gagasan mereka. Itu semua adalah membantu kita untuk menjelaskan apa-apa sebetulnya yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan presentasi, masih ada yang lain? Mungkin dari saya, Prof. Siapa ini? Samsiana, Prof. Nah, Samsiana. Kita mau menyampaikan sesuatu? Mungkin ada sedikit pertanyaan sih, Prof. Mau bertanya kepada Saudara Thomas, silakan. Oke, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Prof. dan rekan-rekan sekalian. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Thomas terkait dengan tema topik kita hari ini sudah cukup kompleks dan komprehensif dijelaskan sama Pak Thomas, mulai dari revolusi industri yang memang masif digunakan pada abad ke-18 di Inggris. Nah, masalah yang muncul pada akhir abad ke-18 Inggris. Ini dari Makassar ya? Oke, Prof, dari Makassar. Di sini tadi dijelaskan sama Pak Thomas ada beberapa masalah yang muncul terkait dengan revolusi industri pada saat itu. Ini tadi dijelaskan dari Pak Thomas itu dari sisi individunya dan dari sisi perusahaannya. Nah, tadi dijelaskan dari sisi individunya itu terkait dengan perekrutan, pelatihan, dan motivasi ya Pak Thomas, kalau nggak salah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, itu tuh di masyarakat Inggris pada saat itu merupakan masyarakat yang agraris. Nah, mereka memang masyarakat yang agraris. Nah, kira-kira mereka itu hidup berdampingan dengan nilai-nilai budaya. Kira-kira seperti itu ya Pak Thomas. Nah, saya yang ingin saya tanyakan, pada saat munculnya revolusi industri, yang sampai sekarang sudah sampai pada tahap 5.0, nah kira-kira bagaimana sih kira-kira nilai-nilai budaya, tradisi dalam masyarakat itu dikelola, nah itu sehingga bisa diterima dalam masyarakat agraris di Inggris saat itu. Mungkin kira-kira seperti itu pertanyaan saya yang pertama Pak Thomas, terkait dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang ada, tradisi yang ada pada masyarakat agraris. Nah, yang kedua tadi dijelaskan sama Pak Thomas terkait dengan sifat salah satu perusahaan, kalau nggak salah yang mesin uap itu Pak Thomas, yang dari Inggris dan dipindahkan ke Scotland. Nah, yang beranggapan bahwa masyarakat Inggris saat itu notabene itu adalah masyarakat yang cukup malas dan susah untuk diatur. Dan di Scotland itu dipindahkan ke Scotland karena masyarakat saat itu, masyarakat yang ada di Scotland saat itu terbilang masyarakat yang cukup patuh. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Thomas yang saya tangkap tadi. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini Pak Thomas, kira-kira bagaimana sih proses pemindahan perusahaan tersebut? Nah, apakah ada pro kontra antara statement-statement yang tadi yang dikemukakan oleh Pak Thomas atau seperti apa? Mungkin seperti itu Pak Thomas, terima kasih. Mbak, dielaborasi, silakan Thomas. Bisa ditangkap pertanyaan dari Samsiana.
Masih termute Pak Thomas. Mikrofonnya Pak Thomas mungkin. Ya, masih mute. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya agraris, Prof. Sehingga dan proses pemindahan pabrik dari Inggris ke Skotlandia. Nah, yang pertama bicara tentang nilai-nilai budaya masyarakat agraris, dan biasanya ini beberapa nilai yang pastinya ketika kita masuk ketika era revolusi industri itu ada beberapa permasalahan yang muncul karena kehidupan budaya yang pada saat itu belum tidak lalu semuanya itu bisa diterima ketika masyarakat kita berhadapan dengan sebuah situasi perubahan yang sangat drastis. Nah, oleh karena itu memang pastinya nilai-nilai budaya, nilai-nilai masyarakat agraris itu yang tadinya menimbulkan permasalahan-permasalahan tadi terkait dengan kehidupan komunalnya, mereka lebih banyak hidup pada kehidupan komunal dalam kehidupan keluarga, dan mereka kehidupan perempuan itu bekerja itu hal yang biasa. Nah, yang berikut bahwa untuk bagaimana nilai-nilai ini bisa diterima dalam seluruh kehidupan. Nah, ini menjadi sebuah problem yang memang dihadapi oleh para pemilik industri, sehingga mereka mencoba untuk melakukan perubahan, mencoba untuk melakukan perubahan sedemikian melalui tadi bagaimana memberikan motivasi bagi para pekerjanya, bagaimana mencoba untuk mendisiplinkan para pekerja dan sebagainya, sehingga diharapkan bahwa kehidupan tidak menggeser secara utuh nilai-nilai yang ada pada masyarakat agraris, tapi dia mencoba untuk mendisiplinkan kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan yang berikut, bahwa memang ada perpindahan pabrik dari Inggris ke Skotlandia. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, sifat yang dimiliki oleh masyarakat tadi, misalnya mereka tidak disiplin dan sebagainya, mereka bekerja untuk beberapa waktu dan setelah itu mereka mengambil waktu libur yang cukup lama, dan ini memang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan pada saat itu, pabrik maksud saya, industri pada saat itu. Dan ini sangat berisiko sekali ketika mereka orang-orang yang punya kompetensi, punya keahlian yang terbatas tadi tidak masuk, maka akan sangat berpengaruh. Bisa sampai pada penutupan pabriknya karena memang orang-orang yang mengambil waktu libur yang cukup lama, dan pemiliknya memang tidak mengambil risiko yang lebih daripada itu, sehingga dia harus memindahkan dari Inggris ke Skotlandia, yang memang menurut dia bahwa tenaga kerja di sana mereka lebih patuh, mereka lebih disiplin dibandingkan dengan di Inggris, misalnya seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik. Bisa ditangkap Pak siapa yang bertanya? Samsiana, Prof. Samsiana ya? Enggak, Prof. Ya, jadi pada dari beberapa tahun yang lalu, doktor dari Makassar, namanya bukan Samsiana, Samsinah. Masya Allah. Kebetulan. Tapi beliau dosen dari Unhas kalau nggak salah, divisi Unhas. Oke, bisa ditangkap bagaimana penjelasan dari Thomas mengenai secara garis besar saya bisa pahami apa yang disampaikan sama Pak Thomas, Prof. Terima kasih Pak Thomas. Jadi ceritanya kan itu ya, kondisi yang di Inggris ini masyarakatnya katakanlah ya malas, tidak begitu disiplin. Sementara yang ada di Skotlandia juga masuk dalam British ya, masih dalam Inggris Raya juga. Skotlandia itu ya Skotlandia. Katanya lebih rajin, lebih semangat, disiplin.
Lalu pengusahanya itu berkeinginan memindahkan. Jadi memang ada pengaruh budaya masyarakatnya juga sih ya. Jadi mereka mungkin melihat pekerjaan itu, wah gini kok begini. Maaf, kalau di Indonesia ini, kebetulan Thomas dari Indonesia Timur ya, jadi banyak keluhan para pengusaha itu ya, para pengusaha bangunan misalnya ya, kalau sudah ke Indonesia Timur itu kan agak repot gitu ya, mengerahkan pekerjanya itu ya, misalnya pekerja-pekerja ya, apakah di bangunan atau apa gitu ya, sepertinya tidak bersemangat. Mungkin karena budaya suka minum-minumnya ya. Dan ini Thomas ketawa kayaknya, Bang ya kali. Iya, Prof. Suka minum-minum, Prof. Jadi bukan hanya di seperti ke semua Indonesia Timur ya, dari NTT, Iya, siap, ya, benar, Prof. NTT, Iya. Maluku Utara, Papua. apalagi. Jadi itulah sebabnya banyak para kontraktor membawa pekerjaannya itu untuk bekerja di proyek-proyek mereka datang dari Jawa. Karena kesemangat bekerjanya itu memang lebih tinggi ya. Tidak berarti bahwa mereka yang dari perusahaan mereka yang dari kontrak yang ada di NTT dibawa ke Jawa lagi, tidak. Tapi yang dipertanyakan Samsiana tadi kan bagaimana caranya memindahkan itu ya. Jadi pindahkan saja, kalau banyak duitnya kan bisa dipindahkan perusahaannya. Kemudian nanti rekrut baru lagi di sana gitu. Di Skotlandia, rekrut baru di Skotlandia, dilatih sebentar, bekerja lagi seperti itu. Tapi memang pada zaman itu loh ya, pada zaman itu situasinya ya tidak seperti sekarang. Kita di sini sekarang kan mudah dengan mengangkut dengan kereta api atau dengan apa, pindah ke Skotlandia itu, dan mereka lalu direkrut baru di sana, dihadapkanlah dengan para pekerja yang ada di sana. Jadi memang secara simultan lah, pindahkan perusahaannya, adakan perekrutan, kemudian mereka dipekerjakan. Tentu saja dengan dilatih sebentar atau diklatkan atau training gitu ya, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakannya. Itulah cerita mengenai pemindahan itu. Tentu tidak seperti kita memindah balok gitu, tidak, tetapi tentu saja ini pemindahan perusahaan itu berarti ada pabriknya, ada pendiriannya, ada prosesnya. Kalau direkrut, kemudian kita ada pelatihan, ada baru dipekerjakan pada section atau sektor yang diinginkan mereka bekerja. Jadi pertanyaan tadi Samsiana tadi kan sebetulnya bagaimana prosesnya. Nah, itu memang agak complicated juga, itu agak ya harus detail. Bagi sama saja kita memindahkan perusahaan itu berarti kita akan memindahkan perangkatnya, tapi orang-orangnya tetap di situ. Berarti ya tentu saja prosesnya agak lama ya. Kita bangun industrinya, bangun perusahaannya, bangun pabriknya, kemudian kita buat silakan lamar untuk aplikasi mereka ya. Bukan pada zaman itu loh ya, bukan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang kan di WA saja atau ya dengan cara-cara online lah begitu ya. Gampang gitu sekarang. Tetapi dulu itu ya Anda bayangkanlah mungkin dengan mudah untuk membawa para industriawannya itu mengusahakan sesuatu yang kebetulan ingin menarik para tenaga kerjanya. Kenapa kok dipindahkan itu ya? Tadi kan dasar disiplin, rajin, manutan gitu ya. Jadi supaya tidak merasa rugi usahanya atau industriawannya. Saya kira demikian dan diskusinya cukup hangat. Ada yang lain lagi?
sedikit Sudah Prof, sudah tadi? izin Prof sedikit mengomentari Jadi Pak uh, Iwan Prof. ide ya, jangan nih. Oke, Pak. Jadi saya menanggapi mungkin tadi sudah ditanyakan oleh Samsyana juga dan juga Pak Dadang juga nyambung ya terkait dengan bagaimana apa yang terjadi ketika ada perubahan di awal industrialisasi. Ini kan bicara, tadi disampaikan Pak Prof, ini masalah yang terjadi di era awal industrialisasi, kemudian perspektifnya seperti apa kan begitu ya. Nah, dari kajian yang ada tadi disampaikan Pak Thomas, ada titik masalah yang terbesar katanya ini adalah saya tertarik di sisi masalah disiplin kerja dan motivasi nih Prof. Nah, di situ dijelaskan, memang disampaikan tadi sama Syana, memang kondisi pada saat itu masyarakat itu kan agraris, kemudian industri yang ada atau pekerjaan utama mungkin hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga ya, atau mungkin home industry gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang tidak mekanis, yang tidak istilahnya yang tidak harus tepat waktu gitu ya, itu disampaikan tadi. Sehingga awalnya kemunculan era industri ini kan akhirnya mengacu kepada hal-hal yang harus disiplin ya dalam hal bekerja. Nah, yang saya ingin soroti adalah ternyata pada saat itu upaya untuk berubah ya dari pola tadi yang tradisi tadi yang menuju industrialisasi sudah ada sebenarnya dari sisi industrialisasinya itu. Nah, apa itu ya, salah satunya adalah dengan tadi muncul motivasi ya, mungkin tadi ada kaitannya dengan lahirnya teori motivasi nanti ya, muncul bahwa perusahaan itu menerapkan model pengupahan gitu ya, tadi pengupahan yang sesuai dengan kinerja, sehingga berusaha untuk menggerakkan, jadi tadi yang ada culture tadi dari masyarakatnya untuk berpindah ke hal yang ke pabrik gitu ya, ke industrialisasi ini. Nah, problemnya tetap, masalahnya adalah culture ini bermasalah ketika di industri itu memerlukan disiplin tadi ya, disiplin, perlu ketepatan waktu, jam kerja dan sebagainya. Itu yang kemudian juga akhirnya diberikan solusi. Jadi di era itu sudah ada solusi. Jadi dengan pendekatan tadi kinerja, kemudian ada pendekatan juga berhubungan dengan moral tadi disampaikan di Pak Thomas. Jadi menerjemahkan nilai-nilai keagamaan ya yang mungkin masuk ke dalam proses kerja di pabrik. Cuma artinya itu ada upaya. Jadi ada upaya yang dilakukan bagaimana transform ya, perubahan dari agraris dan sebagainya menuju ke industrialisasi. Dan saya amati, saya berpendapat mungkin ini juga hampir sama terjadi pada era-era industri yang saat ini terjadi begitu. Jadi ada upaya-upaya yang mungkin akan berulang kembali. Jadi yang culture tadi disampaikan itu sepertinya dari sejak dulu sampai sekarang menjadi masalah utama juga gitu. Dan akhirnya pada tahapan industrialisasi ini berusaha untuk beradaptasi kembali dan cenderung berputar-putar di situ saja. Jadi pada tahapan industrialisasi ini juga muncul hal seperti itu. Jadi culture sebagai dasar masalah utamanya di situ untuk kemudian perubahan itu akan menuju ke sana. Mungkin itu komentar saya, Pak Prof, terkait dengan era awal industri ini. Ya. Bagaimana respon daripada Tomo terhadap komentarnya Iwan? Kira-kira sejalan apa kira-kira bagaimana? Ya, kalau saya terima kasih Pak Iwan sudah menyampaikan pemikiran saya seperti itu, Prof. Saya orang yang percaya bahwa situasi akan terus berulang, kondisinya akan terus berulang. Bahwa tadi kita akan berhadapan dengan situasi yang disiplin, tidak disiplin, motivasi yang rendah dan sebagainya, dan itu akan terus berulang dan kita akan menemukan itu di tempat-tempat di mana kita berada. Dan pastinya setiap tempat itu sudah memberikan solusi, ada solusi di sana. Dan
proses revolusi industri itu sudah menawarkan itu, sudah memulai itu. Sudah memulai dengan bagaimana orang yang tidak disiplin, apa yang harus dilakukan, bagaimana meningkatkan motivasi dari para pekerja. Nah, itu sudah dimulai, tahapannya sudah dimulai di sana. Sehingga saya sekarang pikiran ini juga berkaitan dengan kultur, akan terjadi itu berkaitan dengan kultur kehidupan masyarakat. Ini yang asing terjadi di masyarakat, maksud saya seperti itu. Prof. Itu tadi di di Indonesia Timur itu pekerjanya suka minum-minum misalnya, ini kan yang biasa. Ini yang biasa terjadi, Prof. Nah, ini memang realitas, Prof. Baik. Ini yang memang, sehingga pasti kalau menghadapi situasi itu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini dan itu sudah dimulai dari terima kasih, Prof. Saudara-saudara, apa yang dihadapi oleh masyarakat dulu itu ya sebetulnya sama dengan apa yang ada sekarang. Ya, yang dihadapi oleh para pengusaha sekarang, masyarakat sekarang, ada semacam kewarisan, tapi sebetulnya ya berputar gitu ya. Apa yang dulu pernah ada begitu, ya sekarang masih ada. Misalnya pegawai yang begitu tidak bersemangat, ya. Kalau sudah melihat muncul teori X dan teori Y, ya, dari McGregor itu, yang mengatakan bahwa pada umumnya manusia itu begitu tidak bermotivasi dan cenderung untuk menyimpan sederhana-sederhana. Ya, itu kan teori X itu ya. Kemudian kalau yang teori Y itu pada dasarnya manajer berpendapat bahwa pada umumnya pekerja itu atau para manusia itu di perusahaan atau di industri bergerak seperti teori Y. Artinya apa? Mereka bermotivasi tinggi, berinisiatif, berkreativitas. Yang kesemua itu sebetulnya dulu juga begitu, dan sekarang pun begitu. Jadi itulah yang dihadapi oleh para pengusaha. Nah, bagaimana cara yang meningkat? Macam-macam. Ada yang mengatakannya dengan memperbaiki insentifnya, ada yang mengatakan dengan mendidiknya dengan baik sehingga produktivitas tinggi. Tapi kadang-kadang juga produktivitas tinggi yang menyebabkan orang itu bisa mudah dia lari kemana-mana gitu. Tidak harus bekerja di situ, dan akhirnya yang dihadapi lagi apa? Turnover-nya menjadi tinggi di suatu industri. Karena banyak yang keluar itu mencari yang lebih baik, lebih nyaman, lebih enak gitu. Jadi apa yang kita alami sekarang itu sebetulnya sudah ada dulu, apa yang yang dihadapi oleh masyarakat dulu. Juga sekarang terwariskan pada zaman sekarang atau manusia-manusia sekarang. Sama saja itu ya. Jadi hampir tidak ada perubahannya. Baik saudara-saudara, dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan saya minta untuk bersiap-siap pada waktu yang akan datang. Presentasi, siapa yang akan presentasi? Eka? Saya, Prof. Atas nama Samsiana. Samsiana. Iya, Prof. Dari Makassar itu University? Bukan Saya dari Makassar, Universitas Islam Makassar, Prof. Ada ya? UIM gitu ya? UIM, Prof. UIM. Apa juga berada di sekitar jalan situ, jalan dari bandara ke kota itu? Saya tepat samping Unhas, Prof. Di Jalan Perintis. Iya, Prof. Perintis itu ya? Iya, Prof. Prof. Jadi Unhas, Islam, UMI, terus. Ya, betul, Prof. Susunannya seperti itu. Jalan itu kan itu. Ya semuanya. Tadi kalau mana naik pergi kuliah naik PT-PT gitu ya. Kenapa ketawa? Maaf saya. Betul, Prof. PT-PT. Mana naik PT-PT. PT-PT itu istilahnya orang sini itu angkot gitu loh. Angkot, betul, Prof. Atau mikrolet ya. Iya. Kalau di Makassar itu PT-PT. Dan PT-PT. ambil makan pisang epe. Iya, juga kan pisang epe. Coto Makassar juga, Prof. Makassar itu. Baiklah, jadi ya macam ada kapurung. Kau pernah makan kapurung? Pernah, Prof. Ya. Papeda kalau Papua. Ya? Kapurung ya. Baik, saya kira kita cukupkan sekian pertemuan kita per hari ini ya.
minggu depan PK ya. Bu Syamsiana, Prof. Samsung, saya kali ini pakai jilbabnya mirip-mirip aja. Mirip Prof. PK, Susawati, mirip-mirip aja face-nya dengan karena ditutup oleh jilbabnya masing-masing. Oke, senang sekali sudah kita lalui pertemuan kita yang pertama ini. Yang kedua, ya, insya Allah kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Dan by the way, sebelum terus, Soimah dari mana? UB juga? Iya, Prof. Saya dari aslinya kalau rumah Bojonegoro aslinya, Prof. Nah, sekarang dinas tugas di mana? Kerjanya sekarang di Lamongan, di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Oh, Lamongan ya? Iya. Kan ada di Bojonegoro kan ada Unigoro ya? Iya. Oh, Lamongan, Universitas Islam Darul Ulum ya? Iya, betul, Prof. Bercabang dengan Jombang? Beda, Prof. Sekarang sudah dulu memang asalnya dari sana, Prof, jarak jauh, sekarang sudah sendiri. Mediasi gitu ya, tapi sekarang sudah sendiri. Betul. Oke. Kalau boleh tahu, Soimah di fakultas apa? Di Fakultas Ekonomi, di jurusan manajemen. Ya. Memang in management. Ini memang. Jadi kalau ditanya apa ilmunya, ya ini rumpun ilmunya masuk situ. Baiklah. Iya. Yang belum saya sapa, Christine, apa kabarmu bulan hari? Baik, Prof. Christine dari kota mana? Kediri ya? Samarinda. Nah, ini kurang begitu mengingat betul ya. Samarinda ya. Iya, kita pernah bicara soal warung Kediri ya. Iya. Warung Kediri di depannya DPRD provinsi. Iya, betul, Prof. Baiklah. Kita akhiri sampai sekian dulu. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa di minggu depan dengan presentasi yang lain. Besok apa besok yang akan datang itu? Bab berapa itu? Karena bab ketiga, Prof. Oh, Industrial Revolution itu ya? Masih. Oh, tetap Bab 4, Prof. Chapter Ya, bab 4 tentang manajemen pioneers in the early factory, Prof. Oh ya, itu kan manajemen pioneer ya? Ya. Oh iya. Tapi saya juga inginkan pada Anda, selain yang kita presentasikan ini, saya ingin minta Anda untuk belajar terkait independen, bab-bab yang berkenaan dengan sesudahnya, yaitu mengenai scientific management, ya, dan Hawthorne Studies. Oh ya. Saya kira menarik untuk dipelajari juga. Tapi tidak dalam presentasi. Tapi saya minta Anda untuk melakukan belajar mandiri, Yes, independent studying ya. Ya, Prof. Baik. Cukup dulu hari ini kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Edit ya, saya pamit. Iya, siap. Terima kasih, Prof.